Benarkah Mercedes menyabotase mobil Kimi Antonelli? Atau fans aja terlalu cepat menyimpulkan? Kita lagi ngomongin salah satu teori paling panas di Formula One saat ini. Bukan soal siapa yang akan menjadi juara dunia, melainkan dugaan bahwa Mercedes justru merugikan pembalap mudanya sendiri. Beberapa hari terakhir, media sosial dipenuhi komentar seperti Mercedes sengaja mengorbankan Antonelli. Kalau bukan sabotase, kenapa selalu Antonelli yang kena? Mercedes lebih memprioritaskan George Russell. Sekilas tuduhan itu memang terdengar berlebihan. Tapi kalau kita melihat apa yang dialami Andrea Kimi Antonelli dalam beberapa balapan terakhir, jujur saja cukup mudah memahami kenapa banyak penggemar mulai curiga. Pertanyaannya, apakah semua ini benar-benar mengarah ke sabotase? Atau sebenarnya hanya rangkaian nasib buruk yang kebetulan terjadi secara beruntun? Mari kita bahas satu persatu berdasarkan fakta yang sudah diketahui. Sebenarnya, isu sabotase ini tidak muncul begitu saja. Tidak ada satu kejadian yang langsung membuat orang menuduh Mercedes. Sebaliknya, teori ini lahir karena beberapa insiden yang terjadi secara berurutan. Setiap kali Antonelli mulai menunjukkan performa luar biasa, selalu saja ada sesuatu yang menghentikannya. Kadang karena masalah teknis, kadang karena komponen mobil, kadang karena strategi yang dipertanyakan. Semakin sering hal itu terjadi, semakin banyak pula orang yang mulai menghubungkan semua kejadian tersebut menjadi sebuah pola. Padahal dalam Formula One, sebuah pola belum tentu berarti ada unsur kesengajaan. Karena olahraga ini adalah gabungan antara teknologi paling canggih, tekanan luar biasa, dan ribuan komponen yang bekerja di batas maksimal. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa dua balapan terakhir menjadi alasan terbesar mengapa teori sabotase mulai viral. Mari kita mulai dari balapan pertama. Grand Prix Spanyol menjadi salah satu akhir pekan terbaik Antonelli musim ini. Sejak latihan bebas, kecepatannya terlihat kompetitif. Saat balapan dimulai, ia mampu menjaga ritme dengan sangat baik. Bahkan pada fase pertengahan lomba, Antonelli berhasil menyalip dan berada di posisi yang sangat menjanjikan. Banyak orang memperkirakan podium sudah berada dalam genggamannya. Namun semuanya berubah hanya beberapa lap sebelum finish. Tiba-tiba mobil kehilangan tenaga, kecepatan turun drastis. Antonelli tidak mampu mempertahankan posisinya. Beberapa saat kemudian, mobil benar-benar berhenti di pinggir lintasan. Dan akhirnya Antonelli harus retired. Kesempatan meraih podium hilang begitu saja. Setelah balapan selesai, Mercedes menjelaskan bahwa penyebabnya adalah gangguan pada sistem kelistrikan yang berkaitan dengan baterai power unit. Bos tim juga mengakui bahwa reliabilitas mobil mereka memang belum cukup baik. Artinya, Mercedes tidak mencoba menyembunyikan masalah tersebut. Mereka justru mengakuinya secara terbuka. Meski begitu, banyak fans mulai bertanya, kenapa kerusakan seperti ini terjadi saat Antonelli sedang berada dalam posisi terbaiknya? Kenapa bukan saat berada di posisi belakang? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang kemudian mulai menyebar luas di media sosial. Insiden kedua, Grand Prix Inggris. Kalau GP Spanyol membuat orang mulai curiga, maka GP Inggris benar-benar membuat teori sabotase meledak. Silverstone seharusnya menjadi salah satu balapan terbaik Antonelli. Kecepatannya sangat menjanjikan. Sepanjang akhir pekan, ia mampu bersaing dengan para pembalap terdepan. Saat balapan berlangsung, semuanya juga terlihat berjalan sesuai rencana. Strategi Mercedes cukup baik, peluang kemenangan masih terbuka. Namun sekitar 11 lap sebelum finish, masalah kembali datang. Komponen di bagian depan mobil mengalami kerusakan, bagian pelindung roda depan bermasalah. Kerusakan tersebut membuat mobil menjadi sulit dikendalikan. Antonelli kehilangan banyak waktu. Ia bahkan harus masuk pit 2 kali untuk memperbaiki mobilnya. Belum selesai sampai di situ, ia juga menerima penalti 5 detik setelah melewati batas lintasan ketika berusaha mengendalikan mobil yang rusak. Dari yang sebelumnya berpeluang meraih kemenangan, Antonelli justru kehilangan kesempatan meraih hasil maksimal. Mercedes kembali mengakui bahwa kerusakan tersebut berasal dari masalah teknis pada mobil, bukan kesalahan pembalap. Namun bagi sebagian fans, dua kejadian besar secara berurutan mulai terlihat seperti sebuah pola. Kenapa fans mulai percaya? Inilah bagian yang paling menarik. Manusia memang sangat suka mencari pola. Ketika satu kejadian buruk terjadi 2 atau 3 kali kepada orang yang sama, otak kita secara otomatis mencoba mencari hubungan.
Apalagi Formula One adalah olahraga yang penuh rahasia. Kita tidak bisa mendengar semua komunikasi radio. Kita tidak bisa melihat seluruh data telemetri, kita juga tidak mengetahui semua keputusan yang dibuat di dalam garasi. Akibatnya, setiap kali ada sesuatu yang terlihat aneh, spekulasi langsung bermunculan. Media sosial mempercepat penyebaran teori tersebut. Satu unggahan di X mendapatkan jutaan tayangan, lalu dibahas di Reddit, masuk ke TikTok, masuk ke YouTube dalam waktu singkat. Teori yang awalnya hanya dugaan berubah menjadi seolah-olah sebuah fakta. Padahal belum tentu demikian. Kalau kita menggunakan logika, pertanyaan berikutnya adalah, apa untungnya Mercedes jika benar-benar menyabotase Antonelli? Jawabannya justru sulit ditemukan. Mercedes menghabiskan waktu bertahun-tahun membina Antonelli. Mereka membawanya ke akademi, memberikan kesempatan mengembangkan karir, menginvestasikan dana yang tidak sedikit. Jika akhirnya mereka sengaja merugikan pembalap tersebut, maka mereka juga sedang merugikan investasi mereka sendiri. Dari sisi bisnis itu tidak masuk akal. Dari sisi olahraga, risikonya juga sangat besar. Kalau sabotase benar-benar terbukti, reputasi Mercedes bisa hancur. Kepercayaan sponsor pun juga bisa turun, hubungan dengan pembalap muda lainnya juga akan terganggu. Karena itu, banyak analis menilai tuduhan sabotase tidak memiliki dasar yang kuat. Nah, di sisi lain ada satu fakta yang sering tidak dibahas. Masalah reliabilitas mobil bukan hanya dialami Antonelli. Mercedes juga mengalami gangguan teknis pada mobilnya Russell di musim ini. Artinya, permasalahan tersebut lebih mengarah kepada reliabilitas paket mobil secara keseluruhan. Bukan karena salah satu pembalap menjadi target, tim sendiri juga mengakui bahwa mereka masih berusaha memahami dan memperbaiki kelemahan tersebut. Dalam era regulasi baru Formula One, hal seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Banyak tim mengalami masalah serupa ketika mengembangkan mobil baru. Perbedaannya, nasib buruk Antonelli datang pada momen-momen yang sangat penting. Itulah yang membuat semuanya terlihat jauh lebih dramatis. Jadi, apakah Mercedes benar-benar menyabotase Antonelli? Sampai saat ini jawabannya adalah belum ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Yang kita miliki hanyalah serangkaian masalah teknis, keputusan balapan yang diperdebatkan, dan kemalangan yang datang secara beruntun. Semua itu memang cukup untuk memunculkan spekulasi, namun belum cukup untuk menjadi bukti. Formula One adalah olahraga yang sangat kompleks, satu kabel yang bermasalah, satu sensor yang gagal bekerja, atau satu komponen yang rusak bisa mengubah hasil balapan hanya dalam hitungan detik. Yang pasti, jika Mercedes ingin kembali menjadi penantang gelar juara dunia, mereka harus segera menyelesaikan persoalan reliabilitas ini. Karena jika masalah terus berulang, bukan hanya peluang kemenangan yang hilang, tetapi juga kepercayaan para penggemar. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian apakah semua kejadian ini murni nasib buruk dan masalah reliabilitas? Atau kalian merasa ada sesuatu yang masih belum terungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.